Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, guru. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak berangkat? Ada Hafiz, Naila. Sakit semua. Ya, baik. Sebelum masuk ke materi, apakah ada yang ingat materi yang kemarin-kemarin? Tidak. Baik. Perkenalkan, ibu ini adalah guru pendidikan agama Islam yang bernama Waharani Al-Husna, bisa dipanggil Bu Rani. Ya. Selanjutnya adalah apa sih pengertian Rasul? Rasul artinya utusan. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya manusia. Tadi Rasul adalah utusan. Nah, Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu manusia kepada umat, kepada manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis dalam Quran surat Al-An'am, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi rasul itu ditugaskan untuk memberikan kabar gembira, menyebarkan wahyu, dan memberikan peringatan kepada umatnya, terutama umat manusia. Pengertian ulul azmi. Ulul azmi berasal dari kata ulu yang artinya mempunyai, dan al-azmi artinya teguh atau tekad. Ulul azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Ulu artinya mempunyai. Al-azmi artinya tekad dan teguh. Nah, sudah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Nah, siapa saja sih Rasulul Azmi? Ada yang tahu? Nabi apa Bu? Ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Terus Nabi Musa. Yang kebanyakan lupa. Ya, yang ada yang selanjutnya yang tahu? Tidak. Ya, yang keempat dan kelima itu Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi ada 5, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum Ibu menjabarkan latar belakang dari kelima Nabi tersebut, mari kita nyanyi ya anak-anak. Nah, bismillah. Ayo. Rasul ulul azmi, yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Itu semua Rasul ulul azmi yang wajib kita teladani. Nah, yuk masuk ke materi anak-anak. Yang pertama itu Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-10. Nabi Nuh berdakwah selama 500 tahun. 500 tahun untuk bangsa Armenia. Khusus untuk bangsa Armenia. Nah, mukjizat Nabi Nuh berupa petunjuk agar selamat dan menerima ujian tantangan hebat dari kaumnya, termasuk anak dan istrinya. Nah, Nabi Nuh itu mendapatkan mukjizat. Sebelumnya
mendapat mukjizat, Allah sudah memerintahkan untuk membuat kapal besar. Nah, setelah kejadian membuat kapal besar, musibah itu datang, yaitu banjir yang besar. Kapal tersebut berfungsi untuk kaumnya yang mengikuti Nabi Nuh. Yang kedua itu Nabi Ibrahim, hidup di masa Raja Namrud. Ayahnya yang bernama Azar adalah seorang pembuat berhala. Jadi pada masa itu belum ada ajaran agama Islam. Adanya yang menyembah patung, semacam patung, berhala, dan yang lain-lain. Nah, istri Nabi Ibrahim itu ada dua. Yang pertama Siti Hajar dan Siti Saroh. Dengan Siti Hajar dikaruniai anak bernama Ishak. Sedangkan dengan Siti Hajar dikaruniai anak, dengan Siti Saroh dikaruniai anak bernama Ismail. Lalu di saat Nabi Ibrahim berdakwah ditentang oleh kaum dan ayahnya, oleh kaum dan ayahnya. Nah, Nabi Ibrahim ini dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan ayahnya. Mereka berdua bekerja sama. Namun Nabi Ibrahim tetap selamat tanpa ada duka sedikit pun. Nah, dan diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail atau biasa kita kenal dengan Hari Raya Idul Adha. Ya, pintar. Yang selanjutnya Nabi Musa adalah putra keturunan Bani Ismail. Beliau dilahirkan ibunya yang bernama Yuchabed. Pada masa itu, Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Jadi pada saat itu ada pimpinan yang memimpin Raja Fir'aun dan kaumnya yang melahirkan anak laki-laki itu harus dibunuh. Nah, setelah mendapat ilham, ibunya menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Lalu Nabi Musa juga mendapat tentangan dari Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, yang keempat itu Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Maryam. Ya, pintar. Nabi Isa alaihissalam selalu mendapat tentangan kala menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala atau agama Islam. Beliau selalu diancam dan akan dibunuh suatu hari. Nah, dan juga akan pada saat itu dibunuh dan disalib. Namun Allah menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke alam gaib. Yang kelima itu Nabi Muhammad, merupakan anak dari Siti Aminah dan Abdullah. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Mekah. Pada masa itu Mekah jauh dari ajaran Islam hingga disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohannya. Di saat berdakwah selalu mendapat tantangan mulai dari dilempar kotoran hingga hendak dibunuh. Berdakwah selama kurang 3 tahun di kota Mekah dan Madinah ke Mekah. Orang yang selalu menentang dan membenci Nabi Muhammad itu pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, di sini Ibu ada beberapa soal ya untuk kalian semua. Yang pertama siapa yang mau menjawab? Aku. Mas Andika, baik, dibaca soalnya Mas. Di bawah ini yang bukan Rasul Ulul Azmi adalah C, Nabi Adam. Ya, benar, dapat poin 1. Yang kedua, ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah. Nabi Ibrahim adalah anak seorang pembuat berhala bernama Azar. Baik. Ada yang belum paham dengan materi Ibu tadi? Paham? Nah, Ibu mendapat kesimpulan dari materi tadi bahwa Rasul Ulul Azmi itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, menyebarkan kabar gembira untuk kaumnya, ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ada PR buat kalian ya. Dikerjakan LKS halaman 75.
Pisau di bawah ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih.